Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah hadirin rahimakumullah. Uzikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita semuanya dipilih oleh Allah, ditakdir oleh Allah, digerakkan dari tempat tinggal kita masing-masing, dikumpulkan di Masjid Al-Jihad ini dalam rangka melaksanakan rangkaian Safari Maulid yang saat ini hari ke-11. Semoga apa yang kita lakukan malam ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat dijadikan amal sholih ingkang makbulan kagem kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi napa ingkang dados harapan kula panjenengan sedaya, keinginan kita semua, keperluan kita semua, hajat dunia, hajat akhirat, diberkati majelis ini Allah ridha, Allah ridha, Allah ridha dan Allah kabulkan untuk kita semuanya insyaallah. Allahumma amin. Alhamdulillah hadirin rahimakumullah. Di dalam sejarah Safari Maulid, insyaallah ini nanti kita pulang agak awal ya, karena sudah dibatasi jam 10 harus selesai. Nah kalau jam 10 harus selesai, 9 lebih seperempat tutup. Nanti ada 45 menit kalau ada ramat aman, kalau tidak ada pulang kembali ya. Dan termasuk salah satu majelis yang sahdu di antara rangkaian Safari Maulid yang 3 tahun yang lalu ini yang paling sahdu. Foto-foto enggak? Dulu ada lampunya semua sahdu. Semua insya Allah yang terbaik bagi kita semuanya, dan Allah takdir juga yang terbaik untuk kita semuanya insya Allah. Amin. Awal tadi saya masuk masjid ada satu yang agak berbeda di atas kita ini. Jadi, saya wakili dengan semua untuk minta kepada panitia. Panitia ini nanti boleh diambil nggak? Tak tanya panitia, aku jawab nantinya. Panitia ini boleh diambil nggak? Tapi bersama kita nih, pakai bakal acara rampung. Ini benar-benar tunggal-tunggal, bukan jimat atau langsung. Hadirin rahimakumullah. Besok insyaallah hari yang istimewa bagi kita semuanya, karena di tanggal 12 Rabiul Awal makhluk terkasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma Sabtu kalian. Jangan kan. Paling pada dunia ini. Tidak Allah. Cangkep dan 11 dan itu bulan Ramadan. Besok insyaallah 12 Rabiul Awal rangkaian Safari Maulid insyaallah bertempat di Desa Ngumpru. Dengan ngomong Pulau Ngumpru, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Dan itu jalannya kali jalannya Haji Maudi 11-12 kayak nang Vietnam. Berikan mobil gitu, celak lepen, orang bagi keramas, renang sakit gitu. Insya Allah orangnya hadirnya orang depan, depan juga. Atur ya itu tuh kalau dipundet, jinjing diganti lampu, apa kayak bangkit kan. Hadirin rahimakumullah, kita niatkan untuk besok insya Allah yang teristimewa, di antara yang istimewa kita siapkan pribadi kita siapkan apa yang akan berikan yang terbaik untuk yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal kita bahagiakan, kita senangkan, kita bahasa Jawa bungahkan hati kita dalam rangka menyambut kelahiran yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk yang kita lakukan ini adalah
salah satu dari sekian ekspresi kecintaan kita, ekspresi kerinduan kita terhadap yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Di antara yang lain-lainnya, mungkin salah satunya kita sering membaca sholat. Salah satu tanda rasa cinta kita kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mungkin yang lain lagi dengan cara mengagungkan sunnah-sunnah baginda Nabi Agung Muhammad SAW, melazimkan kita dalam kehidupan keseharian kita. Apa sunnah dari yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tahu, kita agungkan di dalam hati kita. Kita lazimkan, kita istiqomahkan. Dalam rangka apa? Untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Untuk mengharapkan cintanya Allah dan cintanya yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Bahkan kemarin saya mengunggah status barometer atau ukuran kedekatan seorang manusia terhadap baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Bagaimana dia menjawabkan, bagaimana dia mengistiqomahkan, bagaimana dia mengagungkan sunnah-sunnah baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Banyak ribuan sunnah daripada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mana yang kita tahu mana? Kemarin saya katakan Al-Imam Farul Wujud Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan di dalam satu kesempatan, tidak ada sumber keselamatan dunia dan akhirat kecuali dengan menjaga, mengistiqomahkan, melaksanakan dan mengagungkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sumber keselamatan dunia akhirat kecuali hanya ini, dijaga, melazimkan, mengistiqomahkan, mengagungkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga tidak ada bala malapetaka dunia akhirat kecuali apa? Meremehkan daripada sunnah Nabi Agung Muhammad SAW. Al-Imam Farul Wujud Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim tidak mengatakan tidak melaksanakan sunnah, bukan. Tapi beliau mengatakan meremehkan. Loh, ini yang paling bahaya. Tidak ada pengagungan di dalam hatinya. Menganggap biasa, cuma sunnah. Nah, ini bahaya. Hati-hati. Balak ini nanti. Bencana ini. Gimana? Dunia dan akhirat. Bahkan beliau mengatakan tidak akan mencapai makom kedudukan keimanan yang hakiki. Beliau mengatakan tidak akan mencapai keimanan yang hakiki kecuali dengan mengagungkan, mengistiqomahkan, menjaga daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Setiap kehidupan sendi kehidupan kita, dari pribadi kita, dari kita bermuamalah dengan keluarga, dengan tetangga dan lain sebagainya, itu semuanya terdapat sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita tinggal mencari. Mau masuk masjid, kaki kanan dulu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Membaca salam sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Berdoa, sholat tahiyatul masjid dan lain sebagainya, niat iktikaf, semuanya sunnah daripada Nabi Agung Muhammad SAW. Mana yang kita mampu lakukan? Ayo kita lakukan. Apa yang kita tahu, ayo kita jaga terus. Sambil kita belajar, kita menghadiri majelis taklim, majelis ilmu dengan belajar. Di situ kita akan mengetahui sunnah-sunnah yang lain daripada Nabi Agung Muhammad SAW. Bahkan kemarin Ustaz Fatoni mengatakan salah satu kesunahan di antara kesunahan yang lain yaitu makan semangka. Ini ada semangka yang belum hilang. Oh, bidang kok. Sampai rekok lagi. Memakan semangka itu merupakan sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ada salah seorang sahabat Abdullah bin Umar. Itu beliau mengatakan saya tidak mau makan semangka. Loh, kenapa? Ini sunnahnya Nabi Muhammad. Ya, betul sunnahnya. Tapi saya tidak tahu cara makannya Nabi Muhammad SAW. Terus makan semangka ini bagaimana? Kalau guru saya menjelaskan apakah dikeromoti atau dibelah jadi dua langsung dimakan atau bagaimana? Abdullah bin Umar tidak tahu, makanya dia tidak mau makan semangka. Kenapa? Khawatir tidak sama persis dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah istinya para sahabat. Mereka semuanya ingin mencontoh benar-benar persis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Agung Muhammad SAW. Bahkan Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik yang diserahkan oleh ibunya dalam usia 10 tahun kurang lebih. Ketika beliau melihat baginda Nabi Agung Muhammad SAW mengambil satu mangkuk, yang di dalam mangkuk ini ada labu. Makanya kemarin saya tanya, ini labu apa walu?
Dia mengatakan lalu, Allahu alam. Saya tanya lagi cari literatur. Kalau yang saya pahami itu labu. Labu niku napa gitu? Di labu gitu. Boten maksudnya labu niki sing Jawa ijo niku. Apa Gus? Labu siam. Sing Jawa itu lho. Bakul lagi. Kalau tak ketemu bakul, labu. Dia pun labu masalahnya. Ketika itu Nabi Muhammad SAW menggerakkan jarinya di dalam mangkuk ini untuk mencari labu terus dimakannya. Saking seringnya makan, Anas bin Malik mengatakan di dalam dirinya bahwa mulai saat ini saya suka dengan labu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW suka dengan labu. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari pernah suatu ketika waktu hijrah pertama Nabi Muhammad SAW ke kota Yathrib atau kota Madinah, ke rumah beliau, kemudian dijamu bertempat tinggal di sana. Suatu ketika keluarga daripada sahabat Ayyub Abu Ansori ini menyajikan satu makanan. Terus ternyata makanan ini ketika diambil tidak berkurang, tetap. Kemudian Abu Ayyub Ansori turun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, apakah kami melakukan suatu kesalahan? Tidak. Kenapa? Jangan tidak makan, makanannya tidak berkurang sama sekali. Dijawab oleh yang mulia Nabi Muhammad SAW bahwa di makanan itu ada bawang. Saya, Nabi Muhammad SAW mengatakan saya tidak suka bawang. Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan kepada keluarganya, mulai saat ini di rumah kita bawang pergi. Tidak boleh ada bawang. Kenapa? Nabi Muhammad SAW tidak suka bawang. Ada orang yang buruk seperti itu. Waktu nonton literatur hadisnya bawang deh, tapi sambal bawang enak loh. Pertanyaan itu pernah saya tanyakan kepada guru saya. Terus bagaimana? Kayak sambal bawang sama tempe terus nasnya yang gitu, bagaimana? Guru saya mengatakan, itu kan makanan, tidak apa-apa. Makan setelah itu dibersihkan. Kuncinya dibersihkan tadi agar tidak mengganggu tetangganya. Dibersihkan. Hadirin rahimakumullah. Sahabat pengen persis dengan Nabi Muhammad SAW. Mulai dari cara makan, mulai sampai semuanya pengen seperti Nabi Muhammad SAW. Nah kita umatnya yang kemarin dikatakan kita ini sebelum diciptakan sudah dirindukan, sudah diciptakan, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah kita tidak punya keinginan untuk menjadikan diri kita ini mirip, mencontoh semua hal perilaku daripada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Ada salah satu nasihat yang diberikan oleh guru saya. Ternyata di dalam nasihat itu ada satu hikmah yang sangat besar. Ketika itu dia berkata kepada saya, kalau antum selesai baca surat Yasin, antum baca doanya. Waktu itu Yasin yang saya baca, doa Yasin yang saya baca, itu salah satu fadilahnya adalah untuk melunasi hutang-hutang. Waktu itu saya terima dari buku saya diberi buku Yasin tahlil itu oleh beliau, dan itu ada doanya tentang apa melunasi hutang-hutang. Saya tidak mau bahas hutang di sini, cuman dia mau kalau nanti kecil saya, aku mau mengerti kalau hutang kan, kok dia mau cek buku Yasin, ternyata kok doanya seperti ini. Ternyata bukan itu yang dimaksud. Ada satu doa yang disusun oleh Abdullah bin Abi Hasan di akhir doa Yasin, kalau diterjemahkan itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa ikut, agar kita bisa meneladani, agar kita bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW dohiron wa batinan, dengan pertolongan, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini saya dan ini saya sampaikan kepada jenengan. Kalau kita merasa sulit untuk itba, kita merasa sulit untuk mencontoh daripada Nabi Muhammad SAW, mungkin kita lupa apa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membolak-balikkan hati kita, semuanya pada diri kita bisa berubah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa yang disusun oleh Abdullah bin Abi Hasan ini insya Allah mujarab, insya Allah mujarab. Tapi ketika baca Yasin dulu, baru setelah itu membaca doanya. Lah mana doanya? Jenengan Pak Arif. Itu orangnya.
Karena yang saya beli di beliau, saya beli satu kitab, ada doa-doa termasuk doa Yasin, itu saya berikan kepada beliau. Kalau jenengan mau minta Pak Hanif, jangan minta saya. Karena saudara berikan ke Pak Hanif. Ya, hadirin rahimahullah. Kembali kepada 12 Rabiul Awal. Anak saya sudah beli alarm, jangan ngomong aja malam ini. Ya, sudah setengah 10 tadi 9:04. Kita niat mulai saat ini, besok kita menghadiri majelis maulid di Desa Mungbro, insya Allah. Semoga kita semuanya ditakdir memudahkan langkah kita dapat menghadiri majelis tersebut dengan dasar takwa kepada Allah dan Rasul, dengan dasar mahabbah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semuanya dikumpulkan bersama yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita semuanya akhir hayat diakhiri dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga kita semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, diberkahi kehidupan kita dunia, insya Allah dicukupi seluruh kepentingan kita, keperluan kita di dunia dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Allahumma amin. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, ucapan yang tidak pas menyinggung kepada jemaah, saya pribadi mohon dimaafkan lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.